Kok bisa tuntutan 5 tahun? Ya, mereka Tidak ada, itu Isa Zega memeras. Ini Bapak JPU bagaimana ya? Kok izin bertanya, kok bisa tuntutannya itu pasal pemerasan? Padahal di laporan polisinya itu pasal 27 pencemaran nama baik gitu. Coba kita belajar pinter nih ya Bapak Hakim. Satu, nyatakan terdakwa Agnes Sasika terbukti secara sah meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif ke-1 untuk umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A kecil untuk pasal 27 ayat 2 huruf A kecil Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agnes Sasika dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dengan pidana denda sebesar 10 tahun subsidi 2 bulan kurungan dengan mengurangi selama terdakwa pada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah bendel dari hasil screenshot ambil atas nama Agnes Sasika serta postingannya 1 buah bendel dari hasil screenshot ambil Kok bisa tuntutan 5 tahun? ya, mereka Demi keadilan dan kebenaran ya. Aku bersuara selalu untuk keadilan dan kebenaran. Jadi jangan kalian heran ya dengan tuntutan sidang Isa Zega di Kepanjen. Saya hanya keblinger apakah saya yang bodoh atau apa saya nggak ngerti atau apa saya yang apa ya. Konon tuntutannya itu 5 tahun penjara, tetapi pasal 27 yang dalam LP-nya pencemaran nama baik tidak ada. Yang dimasukkan adalah pasal pemerasan yang sudah bersaksi beberapa orang termasuk Oki Pratama yang katanya dia yang ngasih uang atau diperas, sampai bingung saya ngomongnya. Tidak ada, itu Isa Zega memeras. Ini Bapak JPU bagaimana ya? Kok izin bertanya, kok bisa tuntutannya itu pasal pemerasan? Padahal di laporan polisinya itu pasal 27 pencemaran nama baik gitu. Coba kita belajar pinter nih ya Bapak Hakim. Itu netizen, aku bingung karena pada saat kesaksian mengenai katanya ada pemerasan, nggak ada kesaksian tentang pemerasan, nggak ada. Tiba-tiba ada pasal yang masuk yang dituntut itu pasal pemerasan, sedangkan di dalam LP itu pencemaran nama baik, hilang pasal pencemaran nama baiknya yang dalam tuntutan katanya ya. Ya sudahlah Bapak Hakim yang terhormat, yang mulia, semoga benar-benar amanah dalam memutus keadilan untuk Isa Zega. Saya yakin banget Bapak Hakim yang mulia di Kepanjen ini adil ya, mudah-mudahan. Apalagi kan Bapak instansi di kehakiman ini sedang ramai ya diperbincangkan. Ayo kita tunjukkan bahwa Bapak Hakim di Kepanjen ini benar-benar tegak lurus dan melihat sesuai bukti dan fakta persidangan. Belum tidur jadi ramai banget hari ini tentang perbincangan dan buzzer-membuzzer dengan sudut pandang yang dibangun seolah-olah ada pemerasan, padahal kan faktanya tidak ada pemerasan itu, tapi sudut pandang yang dibangun oleh para buzzernya seperti itu. Sudahlah, sekarang ini menurut saya ini adalah langkah tegas ya aparat negara tidak tergiring oleh atau tidak terpengaruh, hukum itu tidak terpengaruh oleh pendapat netizen ya, tidak terpengaruh oleh memviral ya, yang adil aja berdasarkan keadilan Pancasila tegakkan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau masih tergiring oleh buzzer dunia maya, sudah capek deh. Ya kita juga udah paham ya bahwa keadilan di Republik ini bisa diukur dengan meteran, untuk yang paham aja. Tapi ya semoga lah masih adalah penegak hukum di Indonesia ini yang punya hati nurani, yang punya keputusan untuk bahwa pertanggungjawaban keputusan dalam hidupnya ya, bahwa pertanggungjawaban mengadili manusia di dunia ini
akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Terus rame lagi nih, aku lagi di buzzer katanya apa tuh ya, kartu kredit aku, kartu ATM aku apa nggak bisa digesek atau apa. Nggak bisa main di belakang aku. Kalau mau ngebuzzer aku itu yang maksud akal sayang ya. Mulai ngebuzzer aku lagi. Kenapa? Aku takut sudut pandangnya itu berulang. Tidak perlu dibuzzer aku sih ya. Tuh ada ini lagi. Udah waktunya tidur di alarm. Udah gak usah ngebuzzer ya. Gak usah ngebuzzer. Nanti kalau aku cuap-cuap lagi, ini aku belum mulai ya. Kalau aku balas ngebuzzer, aku juga mampu bayar buzzer. Mau aku buzzer balik. Kelayangan nanti. Ya memang jangan bandingkan isi rekening aku dengan isi rekening kau yang jualan merkuri, ya yang jualan skincare menipu masyarakat. Kalau aku kerjanya halal. Jadi kalau misalnya memang saldo aku tidak sebanyak saldo kau, ya memang duit halal itu susah carinya. Kalau duit haram memang gampang, jadi segampang itu. Lagian urusan kartu, aduh bodoh banget sih. Yang lain kayak udah ngebuzzer tanah pinjaman, rumah pinjaman, itu aja udah aduh. Terakhir aku baca janji. Jadi kalau kau mau berkelit atau udah basi, kata apa, orang-orang penting yang harus tahu siapa kau sebenarnya sudah tahu ya, sudah tahu tujuan kehuru-haraan ini, siapa dalangnya sudah tahu ya, siapa yang bermain, siapa yang dipasang, siapa pion, siapa wayang, sudah tahu ya. Jadi kalau si Samira itu suruh aja review skincare kau yang memang ada merkurinya, walaupun sekarang kau sudah sadar. Ini fakta karena siapa? Besti kau yang cerita dari nomor sekian memang diisi merkuri gitu, diacak, resellernya diacak. Nah, terus siapa lagi yang ngomong? Besti kau yang ngomong, kakak memang dia lah dalangnya. Nah, fakta itu. Nah, jangan sampai aku tuh ada rekamannya, mau aku up, nanti aku dilaporin lagi penyebaran data.